ya, tema kita nih agak kurang membahagiakan. Iya, sebenarnya kurang menyenangkan ya. Iya, kurang menyenangkan. Betul. Tapi apapun yang terjadi, itulah yang harus kita syukuri, begitu Pak ya. Betul. Nah iya, saudara pendengar, di awal kami ingatkan, kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304 ya. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Marzuki berkaitan dengan dampak perceraian ya. Saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa perceraian adalah jalan keluar dari sebuah perkawinan ketika tidak ditemukan lagi adanya jalan lain. Iya, karena kata orang perceraian ini adalah suatu perbuatan yang halal tapi dibenci. Iya, dibenci. Iya. Dan tentu saja karena Allah Ta'ala membenci, ya tidak menganjurkan, tentu dampak-dampak yang ditimbulkan akibat perceraian ini sangatlah banyak. Bukan hanya bagi kedua belah pihak ya Pak ya, suami istri, tapi juga bagi anak, bagi keluarga yang lain, belum lagi harta gono gini dan lain sebagainya. Nah, berikut ini akan disampaikan dulu nih penjelasan awal oleh Pak Marzuki ini tentang dampak perceraian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar talkshow kita pada hari ini tentang dampak perceraian. Jadi dalam suatu perkawinan tentu semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia. Iya. Betul. Satu kali dalam seumur hidup, begitu Pak ya. Iya. Sebagaimana amanat undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 2000 tahun 74 ya. Artinya haruslah sesuai dengan keluarga yang bahagia, kekal, rukun. Tetapi ya yang namanya adalah urusan perjodohan. Jodoh bisa langgeng sampai akhir. Tentu akhirnya tiada lain sebuah perceraian akan terjadi. Nah, cerai sendiri tentu ada 3 hal. Yang pertama karena salah satu pihak meninggal dunia, cerai mati. Cerai talak karena suaminya yang kalau istrinya warga non muslim, tentu proses pengajuan permohonan perceraian tentu saja pengertian ikatan batin secara formal. Artinya Tapi dengan juga, bermodalkan cinta begitu Pak ya. Tapi juga banyak komponen yang harus mendukung ke arah situ. Yang harus dipenuhi. Betul. Iya, betul. Nah, yang sering tidak dibaca oleh satu pasangan, misalnya sudah terjadi perselisihan, pertengkaran, yang terus-menerus sampai mungkin KDRT. Yang penting cerai dulu, cerai. Sementara dampak turunan dari perceraian begitu banyak, begitu luas. Makanya dalam sebuah persidangan perceraian kami utamakan mediasi. Akan kami gambarkan kepada para pihak tersebut, ini loh dampaknya. Dampak bagi yang bersangkutan, dampak bagi anak yang dilahirkan, dampak terhadap keluarganya, dampak harta bendanya, dan juga lingkungannya. Sekarang tentu yang kami utamakan dalam sebuah keputusan pengadilan adalah bagaimana bisa meminimalkan bahaya daruratnya. Kalau daruratnya lebih kecil kami ambil. Kalau toh ternyata memang sudah lama pisah, tidak dikabulkan, buat apa? Menggantung. Sementara masa depan harus terus dijalani. Maka tentu sebuah perceraian mau tidak mau, suka tidak suka harus segera diputuskan.
Nah, itu yang terjadi, Bu. Kalau misalnya begini Pak, tadi kan karena meninggal dunia mutlak ya Pak ya, nah, tidak bisa tidak, harus ada. Nah, lalu ada tadi disebutkan oleh Pak Marjuki tentang adanya perselisihan. Nah, perselisihan yang terus-menerus mungkin tidak bisa didamaikan. Nah, lalu dalam hal ini pengadilan agama sendiri Pak memandang perselisihan yang terjadi ini seperti apa? Karena bisa terjadi seperti ini Pak. Tapi yang ini sebelah pihak yang ingin bercerai ya, sebelah pihak tidak mau bercerai. Sebenarnya memang terjadi sebuah percekcokan, pertengkaran setiap hari gitu ya, ada terus memang kalau unsurnya yang secara terus-menerus memang sudah memenuhi. Tetapi sebelah pihak tidak mau. Nah, lalu dalam kondisi perselisihan seperti ini seperti apa Pak pengadilan agama sendiri menyikapinya? Tentu dalam sebuah perkara perceraian dengan alasan sering terjadinya pertengkaran, perselisihan, itu akan kami kejar, kami gali. Tidak hanya pengakuan yang bersangkutan, tapi juga bukti-bukti lain. Tetapi juga alasan yang diajukan, pokoknya pengen cerai. Apa alasannya? Tidak bisa menyebutkan. Tentu ada hal yang ditutup-tutupi. Maka dari situ kami menyatakan biasanya kalau pemeriksaan seperti itu, kalau sudah masuk pokok perkara, maka sidang tertutup. Karena mungkin dia malu, harus diungkapkan karena itu masalah aib, Makanya pada saat kita nyatakan sidang tertutup, kami kejar. Dalilnya ini, apa yang tidak mau lagi? Karena ekonomi, karena mungkin ada pihak ketiga, atau ada hal lain. Lebih dalam ya. Begitu Bu. Karena memang ada begini, setiap hari memang kalau rumah tangga berselisih paham, bercekcok kan, sebenarnya biasa aja ya. Kalau bagi orang-orang sih sebagian menyebutnya itu adalah sebagai bumbu ya Pak ya. Tapi setelah itu tapi setelah itu nanti akan baik lagi. Tapi besoknya akan bertengkar lagi gitu ya, karena memang permasalahan yang lainnya, bisa juga permasalahan anak, non ekonomi dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini memang ada sebelah pihak saya sudah kada tahan lagi gitu ya. Nah, kada tahan lagi Pak saya, karena setiap hari ini rasanya hati ulu ini kada ada bahagia. Nah, selalu bertengkar. Tapi salah satu pihak menyebutkan bahwa kalau bagi saya kada apa-apa bertengkar, itu biasa aja, dan kami karena baik lagi. Habis itu memang akhirnya bertengkar lagi. Nah, menyikapi Pak, ini kadang-kadang ngotot nih yang pihak yang satu ini yang tidak mau bercerai, tapi pihak yang satu yang ingin bercerai juga ngotot juga gitu. Hal seperti itu sering tidak kami kabulkan. Tidak kami kabulkan karena tidak cukup bukti, hanya pengakuan. Sementara pihak suaminya merasa kami tetap orang Mauni saja. Kalau hanya masalah bertengkar biasa aja gitu. Nah, lalu Pak pengadilan menggali data pendukung lainnya selain daripada keterangan kedua belah pihak, data-data pendukung lainnya, misalnya adakah bukti kalau bukti misalnya, nah bukti apa yang bisa disampaikan, kemudian adakah diperlukan saksi lain gitu yang bisa disertakan memberikan keterangan yang lebih pita lagi gitu untuk mengambil keputusan. Jadi kalau yang bersangkutan sudah mengakui pengakuan bahwa saya tidak bisa lagi, saya tidak tahan lagi, ini alasannya, tentu proses berikutnya kita masuk kepada pembuktian. Pembuktian itu bisa berupa benda seperti surat atau handphone, bukti chat segala macam, atau bukti saksi. Nah, di situ akan di cross check benar nggak pengakuannya. Dan biasanya kalau terjadi di dalam rumah tangga, jarang-jarang tetangga tahu kalau ada perselisihan. Makanya kami sering mengedepankan kalau ini di dalam rumah tangga, tentu orang tualah yang bisa menjadi saksi atau keluarga di dalam. Kami sering menemukan tetangga yang dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi. Kami tanya, menyaksikan apa tidak? Tidak menyaksikan. Mendengar nggak mereka sering tengkar? Tidak. Terus dari mana tahu? Dari cerita istrinya. Tidak bisa. Seperti itu Bu. Nah ini kadang-kadang yang susah ya, yang susah dicari ya, saksi yang ada juga memang Pak orang-orang yang memang mendengar gitu ya, mendengar
pertengkaran gitu. Kalau bahasa Banjar ini orang berkencangan, nah, orang tetangga berkencangan di sebelah. Habis itu kadang-kadang juga gedaguman. Mariaman Gedaguman. Tetapi kan secara langsung mereka tidak melihat, tidak melihat. Nah, hal seperti ini juga kan tidak bisa juga diambil sebagai saksi yang dapat sebagai salah satu yang dapat memutuskan gitu Pak ya. Nah, lalu dalam hal seperti ini Pak, pengadilan agama sendiri kan sebelum bercerai ada mediasi ya. Betul. Ada mediasi dulu. Nah, apakah mediasi ini bisa dilakukan beberapa kali begitu Pak? Sekali mungkin tetap ngotot nih. Ulun memang hendak cerai itu Bang pokoknya. Tapi yang satu ini ulun kada, ulun masih sayang, ulun masih cinta. Nah, setelah itu dicarikan bukti saksi gitu kan. Tapi saksi dan bukti ini sangat terbatas gitu. Nah, lalu proses berikutnya ini seperti apa Pak? Ya, kita dari awal dulu setelah mereka hadir kedua-duanya dipanggil tentu mediasi. Tapi sebelum mediasi ketua majelis menasehati. Ya tidak usahlah diajukan kembali rukun. Tetapi tetap ngotot, akhirnya lanjut ke sidangnya ke tahap mediasi. Mediasi sendiri kami SOP-nya metodologinya banyak. Tidak hanya langsung hadir kedua-duanya dengan hadap mediator. Mungkin pertama istrinya dulu dipanggil, dinasihati, diberikan gambaran bagaimana dampak sebuah perceraian. Selesai, kemudian lagi suaminya lagi dipanggil, atau mungkin kedua-duanya. Kedua-duanya. Pengadilan sendiri berarti bisa menimbang ya Pak ya, apakah ini dipanggil kedua-duanya bersamaan gitu atau misalnya hanya satu-satu dulu kan bisa juga nih ketika sama-sama emosi, sama-sama ngotot gitu ya. Kalau pas dipanggil berdua kan tidak ada pokok penyelesaian. Masing-masing kami menemukan di hadapan hakim mediator mereka saling menyahut. Kadang juga bertengkar di hadapan mediator mereka. Makanya kita salah satu. Tapi juga mungkin tidak hanya sekali mediasi. Betul. Kami beri waktu untuk berpikir di rumah, kemudian musyawarah dengan keluarga. Ada lanjut lagi mungkin tanggal berikutnya mediasi lagi. Oke, Pak, dari pengajuan awal, dari pengajuan pertama kepada mediasi pertama ini kira-kira waktunya biasanya berapa Pak? Ya setelah mereka hadir kedua-duanya pada saat sidang pertama, tentu mereka lanjut untuk menempati ruang mediasi. Hari itu juga. Hari itu juga. Kita sediakan hakim mediator, kemudian di situ apakah ternyata diperlukan waktu tambahan untuk mediasi, maka akan ditunda lagi. Biasanya dalam standarnya itu kami sediakan waktu 40 hari atau 30 sampai 40 hari untuk mediasi. Begitu. Jadi diberikan waktu, mungkin kalau siapa tahu mungkin dalam seminggu itu masih panas. Betul, masih belum dingin ya. Belum merenung, karena tengah malam hanya merenung. Oh ternyata, setelah pisah ranjang merasa sendiri. Sepian mengingat kebaikan pasangan gitu ya. Mengingat pertama kali kita jatuh cinta seperti apa gitu ya. Indah-indahnya lah diingat dulu. Nah, akhirnya artinya dalam hal ini kan pengadilan agama tidak serta-merta ya Pak ya, tidak serta-merta mengabulkan permohonan cerai ketika bukti dan saksi atau klausulnya tidak mendukung gitu ya. Betul. Nah, jadi kami pernah juga menemukan tidak hadir pasangannya pada sidang pertama, tetapi oleh yang bersangkutan saya ingin mencabut. Kami syukur alhamdulillah. Dia menyatakan saya akan rukun lagi dengan istri. Betul. Apa alasannya? Dia cerita bahwa semenjak dia mendaftar perceraian, ternyata anaknya sakit. Jadi karena kasihan anak tidak mau bapak sama ibunya berpisah. Sakit. Jadi dengan bukti di pencabutan mudah-mudahan anaknya sehat kembali. Nah itu ya. Itu jadi yang sering terjadi. Jadi tidak hanya karena salah satu pihak mau menerima mengalah sehingga terjadinya rukun kembali, tapi juga faktor luar seperti anak atau orang tua yang memberi nasihat. Betul. Ya, artinya dalam hal ini bagi masyarakat nih khususnya para pendengar Radio Tuntung Panang FM untuk mengajukan permohonan perceraian kita harus mikir beberapa kali gitu Pak beberapa kali. Jadi jangan sampai nanti kan perceraian ini menjadi sebuah penyesalan bagi keluarga. Nah, lalu Pak, sejauh ini apa saja nih dampak perceraian
yang terjadi? Ya baik, bagi kedua belah pihak dulu nih Pak, bagaimana? Ya, dampak pertama bagi yang bersangkutan, statusnya kan berubah. Iya. Dari perjaka jadi menjadi duda, perawan jadi janda. Oke. Ya mungkin Mas Iwan enak nggak disebut duda atau janda? Ya, status janda di masyarakat kan agak sedikit kurang enak dipandang. Itu juga dampak bagi yang bersangkutan, dampak psikologisnya. Psikologis. Tidak enak menjanda sebenarnya. Kemudian yang kedua, dampaknya ada anak-anak. Anak itu kalau segi negatifnya akan menjadi anak yang hasil produk keluarga broken home. Iya, broken home. Anak-anak jadi terombang-ambing dia. Ini mau ikut siapa nih? Iya, mau ikut siapa? Ikut abah kah? Ikut mama kah? Begitu ya. Dampak psikologis itu terasa bagi anak. Iya, belum lagi dampak psikologisnya yang sangat mempengaruhi. Dan itu sangat memberikan pengaruh ya Pak, karena meskipun psikologis ini kan tidak terlihat tapi pengaruhnya sangat luar biasa terhadap anak-anak. Mereka pada saat masa-masa tersebut, masa-masa pertumbuhan, perlu kasih kedua orang tuanya, tetapi ternyata hanya satu, atau bahkan mungkin satu sama lain malah tidak mengurus anaknya. Fakta di lapangan sering terjadi. Setelah cerai, anaknya ini neneknya yang ngasuh, ibunya nggak cuek, bapaknya cuek. Oke. Anak yang kasihan. Belum lagi Pak, ketika bapaknya menikah lagi gitu kan. Istrinya yang baru tidak mau ada anak ya. Ibunya menikah lagi juga. Suaminya yang baru juga tidak mau ada membawa anak. Nah, ini kan akan berdampak sangat buruk ya terhadap anak. Apalagi anak ini istilahnya belum dewasa, belum masih di bawah 12 tahun begitu ya. Akan belum bisa mengurus diri sendiri. Nah, ini akan sangat besar dampaknya ya bagi anak. Nah, lalu yang ketiga dengan harta benda harta benda. Setelah itu masalah harta benda, harta peninggalan. Jadi kategorinya begini. Yang sering diributkan, oke, katanya kami sepakat cerai, tapi masalah harta tolong dibagi. Nah, sekarang perlu dibedakan antara harta bawaan dan harta yang didapatkan selama pernikahan. Nah, harta bawaan tidak mungkin dibagi. Mungkin dikasih orang tua, dikasih orang lain, atau harta sebelumnya. Nah, harta yang didapatkan selama pernikahan, ini di sini di sini pengertiannya, yaitu harta yang didapat oleh kedua-duanya atau salah satu pihak yang bekerja. Jadi jangan mengklaim kata suaminya saya yang bekerja, itu enggak. Jadi ini harta semua untuk saya semua. Itu nggak bisa. Jadi salah satunya pun yang tidak bekerja tetap juga mendapat hak dari harta bersama itu. Karena masih bersama ya. Harta yang didapat setelah perkawinan itu harta yang didapat oleh penghasilan keluarga begitu Pak ya. Nah, kalau misalnya begini, setelah menikah lalu orang tua salah satu pihak misalnya memberi rumah. Nah, apakah ini termasuk harta bersama ataukah ini harta bawaan dari salah satu pihak? Itu kan harta yang diterima dari orang pemberian. Pemberian. Tapi memberikan anaknya Pak. Itu harta bawaan. Harta bawaan. Berarti kalau misalnya dia bercerai, berarti harta yang diberi oleh orang tuanya ini itu tidak menjadi dihitung. Karena itu kan akan berpeluang kalau terjadi perceraian ditarik kembali. Tapi kalau karena hasil bekerja, berdagang, karena mungkin gaji didapatkan, beli sepeda motor, beli tanah, kredit, lunas, cerai, udah dibagi itu. Nah, kalau memang teorinya betul seperti itu, tetapi fakta di lapangan luar biasa berwarnanya. Betul sekali. Apalagi kalau sudah puluhan tahun. Apalagi kalau sudah harta tersebut dipindah tangankan tanpa sepengetahuan salah satu pihak. Betul. Wah, ini berat dalam pembuktiannya. Diajukan ke pengadilan, maka prosesnya akan panjang. Atau misalnya begini Pak, pernah kasus juga nih, si suami beli tanah tapi masih atas nama orang.
Jadi ketika bercerai, tanah itu tidak bisa dihitung karena itu atas nama orang begitu. Jadi yang suami masih bisa melakukan pembelaan diri, Pak. Ya ini atas nama orang nih kada kawal lagi nih pun orang kada jadi aku tokari kemarin kada jadi. Ya macam-macam lah alasannya. Nah, ini juga akan menjadi suatu permasalahan yang luar biasa. Jadi kalau satu mengklaim itu bukan lagi harta dia, tetapi istrinya menyatakan itu harta kami. Iya. Tapi mungkin belum sempat dibalik nama. Kita akan lanjut pada pembuktian. Pembuktian kita periksa surat menyuratnya, ada akta jual beli, atau ada kwitansi. Selesai kita periksa administrasinya, kita akan melakukan PS namanya. Pemeriksaan setempat. Oh, pemeriksaan setempat. Kami akan meluncur kepada lokasi objek yang disengketakan tersebut. Kami tanya tetangganya, kiri kanannya, Pak RT-nya, pihak lurahnya, tukang patoknya. Iya, betul. Iya, jadi artinya dalam hal ini tetap pengadilan akan melakukan cross check ya Pak ya. Jadi jangan menganggap remeh begitu ya. Betul. Karena simpani aja ya. Oke. Sebenarnya kalau memang hak salah satu pihak, jangan ada yang ditutupi. Ya, karena yang namanya hak itu akan kembali kepada yang bersangkutan. Kalau ada salah satu pihak mencoba untuk merekayasa, padahal itu memang hak mantan istrinya sebenarnya tidak diberikan. Ya, istilah yang sekarang lagi viral di televisi, bilang Pak Mahfud MD, karma itu tidak perlu di akhirat, sekarang di dunia itu akan terjadi. Pernah nggak Pak nih dalam suatu ketika begitu ada karena saya pernah mendengar Pak suatu ketika pihak suami karena dia yang bekerja, dia yang berusaha gitu ya, jadi pihak suami ketika bercerai tidak mau sama sekali memberi istri harta. Nah, dalam hal ini bagaimana upaya yang bisa dilakukan oleh si istri untuk mendapatkan haknya? Jadi begini, kadang alasan dari pihak suaminya dia tidak dapat hak dari harta ini karena dia keluar dari rumah. Iya, ini semuanya adalah hak saya sebagaimana istri. Kan istrinya kan akan mengklaim ke pengadilan, itu haknya bersama. Saya keluar dari rumah karena saya tidak tahan lagi. Nah, tentu di sini akan kepada proses pembuktian, pemeriksaan dalam persidangan. Siapa yang betul, siapa yang salah. Kalau ternyata terbukti istrinya nusus, ya dalam bahasa Arab nusus, yaitu dia berbuat durhaka kepada suaminya, tentu hak seperti itu dia tidak akan mendapatkan. Begitu. Contoh realnya kayak apa? Perintahnya misalnya suaminya minta supaya sholat 5 waktu, kemudian di rumah ini melayani suami, jangan tanya perjalanan. Tapi malah istrinya ini mengingkari, tidak mengakui, tidak mentaati perintah suaminya. Ini kan istri kan yang berbuat khusus, durhaka kepada suami. Jadi kalau dia akan mengklaim harta bersama, ini akan berpeluang dia tidak akan mendapatkan karena dia sudah berbuat durhaka kepada suaminya. Nah, itu. Makanya dia akan dibuktikan betul apa tidak dia durhaka kepada suaminya, tidak taat kepada suaminya yang sudah memerintahkan kepada hal yang benar dalam berumah tangga. Ya, kalau ternyata perintahnya itu berbuat salah yang tidak dikategorikan khusus. Misalnya kata suaminya, dah kamu pergi jual sabu, itu kan prinsipnya benar. Nah, itu. Jadi itu Bu. Oke, baik Pak, ini masih mengenai harta. Secara agama kan Pak ya, yang dibebankan untuk mencari nafkah keluarga adalah kepala keluarga ya, kepala keluarga. Tidak menutup kemungkinan Pak suatu ketika istri itu yang bekerja atau berusaha lebih banyak penghasilan daripada kepala keluarganya. Nah, lalu segala harta lebih banyak diperoleh oleh penghasilan dari istri. Nah, ketika mereka berpisah, nah ini pembagiannya seperti apa? Apakah ini memang tetap menjadi harta gono gini, harta bersama yang harus dibagi, atau harta istri memang harta istri sendiri begitu? Ya, kembali kepada teori awal, bahwa siapapun yang bekerja, apakah suami, apakah istri, maka itu masuk kategori harta bersama. Karena begini Pak, saya ada mendengar kalau harta suami adalah harta kita bersama begitu. Tetapi ketika hasil pencarian dari istri itu adalah kekuasaan dari istri. Bagaimana ini? Itu kalau dalam persoalan masih dalam rumah tangga yang harmonis seperti itu. Misalnya dalam langgeng, kalau suami itu hartanya untuk keluarga. Kalau pekerjaan
hasil pekerjaan istri, dia untuk dia sendiri. Itu dalam rumah tangga yang langgeng. Kalau dalam perceraian selesai harta bersama. Harta bersama. Itu ya. Oke, seperti itu ya. Baik. Betul. Iya. Lalu selain daripada kedua belah pihak Pak terhadap anak dan harta bersama, apa lagi nih Pak dampak yang ditimbulkan dari perceraian ini? Nah, ini juga yang sering dilupakan oleh mereka yang ingin melakukan perceraian. Oke. Sebuah pernikahan ini kan ikatan silaturahim. Betul. Tidak hanya kepada yang bersangkutan, tapi juga kepada keluarga. Ada besanan jadinya. Oke, betul sekali. Yang orang lain menjadi bagian dari keluarga. Setelah adanya perceraian, satu sama lain ngotot. Satu ini kan mendukung, membela anaknya, ini membela anaknya. Renggang hubungan. Iya, bahkan gak dapat teguran Pak ya. Nah, itu yang terjadi. Memutuskan silaturahmi. Iya. Padahal jelas dalam agama Islam siapa yang memutuskan silaturahim? Iya. Sudah ada ponisnya. Maka dari itu ini juga jadi dampak. Ini keluarga besar setelah adanya perceraian pecah. Maka itu kan sekarang sudah hampir terjadi. Di dunia ini kan zaman sekarang sudah mulai terjadi. Betul. Kita menemukan sering dalam persidangan pihak suaminya menghadirkan saksi dari orang tuanya, pihak istrinya menghadirkan saksi dari orang tuanya, bertemu di ruang sidang. Tidak bertemu sapa. Anak nyawa tuh aja. Anak nyawa padahal anak seorang. Anak kamu yang salah, anak saya yang benar. Iya terbayang Pak saya di ruangan ya. Ya bisa dibayangkan. Nah lalu Pak dalam hal ini ya selain daripada kedua belah pihak, anak, harta, keluarga juga. Nah kemudian dampak lainnya Pak masih ada? Ini persoalan lingkungan. Oke. Yang ketiga, yang lebih luas. Lingkungan. Oke. Sebuah lingkungan yang baik itu kan dibentuk dari keluarga yang bagus. Ya. Ada kekompakan, ada keharmonisan, ya. Ada kerukunan. Yang ini terjadi kawan-kawan yang punya jabatan sebagai ketua RT, mereka begitu pusing ya mengurus warganya yang bercerai. Tetapi kalau di RT tidak ada yang bercerai, harmonis. Iya, adem-adem aja gitu Pak ya jadinya. Mau kegiatan acara gotong royong. Ya, berkumpulan ke 17-an. Ya. Bagi bahan yang lain ke deda ya. Iya, rasa was-was juga ya Pak ya. Masyarakat yang lain dengan yang lain kan tidak ada juga rasa was-was. Karena begini kadang-kadang seperti apa yang tadi Bapak sampaikan. Namanya duda, namanya janda gitu ya, tinggal di rumah sendirian gitu kan ya. Masyarakat juga was-was. Padahal ada keluargakah yang belang yang masyarakat tidak tahu. Nanti dikira apa begitu ya. Nah, itu akhirnya juga akan memberikan dampak was-was juga kepada lingkungan. Yang khawatir itu yang sebelah tetangganya, sebelah rumahnya. Yang sampai suaminya nyelenong sebelah. Sama tetangga ya. Nah, itu juga menjadi kekhawatiran bagi ibu-ibu yang lain. Karena ada janda di situ. Bukan hanya tetangga sebelah Pak, bisa aja tetangga ujung sana juga ya. Nah, akhirnya satu kampung jadi resah gitu ya. Nah, itu juga akhirnya akan menimbulkan saling mencurigai. Tidak nyaman jadinya dalam lingkungan tersebut. Itu dampaknya. Oke. Baik Pak, dalam hal beberapa hal ya dampak-dampak yang ditimbulkan akibat perceraian ini. Nah lalu pengadilan agama sendiri Pak, ketika sudah memang terjadi perceraian tidak bisa tidak begitu ya. Nah lalu bagaimana cara meminimalisir dampak-dampak yang akan terjadi akibat perceraian ini? Ya betul, tentu tidak semuanya kami bisa menjadikan jalan keluarnya, tidak semuanya. Karena dari dampak dari sebuah perceraian tentu ada hal yang loss di situ. Ada yang merasa dirugikan. Ya tentu seperti anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya karena sudah pisah. Keluarga yang putus silaturahim, lingkungan yang terjadi was-was kurang kondusif. Nah, yang kami coba untuk tata untuk setelah pasca perceraian, bagaimana anak ini kebutuhan nafkah lahirnya tetap diberikan. Kemudian harta juga harus diselesaikan. Makanya kalau hadir kedua-duanya dalam persidangan, kami lebih enak untuk melakukan mediasi. Karena kalau sepakat keduanya bercerai, lalu kita masuk dalam akta perdamaian, akta kesepakatan.
oke, sepakat bercerai. Tetapi untuk anak, maka kewajiban mantan suami ini, kewajiban mantan istri ini. Kemudian untuk harta bersama, ini yang maangsul kah orang tuh. Nah, ini dibagi, ini dibagi. Bila ikam keluar pada rumah, ikam bayar 2 ko. Dituangkan, ditandatangani kesepakatannya. Itu bagian dari untuk meminimalkan dampak perceraian. Begitu. Sehingga anak tidak terbengkalai, harta bersama juga, harta benda juga tidak terbengkalai juga karena pasca perceraian. Akta kesepakatan ini Pak dilakukan setelah diputus perceraian atau dalam persidangan? Dalam mediasi. Dalam mediasi. Misalnya mediasi itu 2 kali, 2 hari, dia di tanggal yang berbeda. Jadi di tanggal terakhir oleh hakim mediator dibuat draft konsepnya, kemudian disodorkan, dibaca, sepakat, tanda tangan. Iya. Kalau misalnya tidak terjadi kesepakatan, baru mereka mengajukan lagi begitu ya di luar persidangan perceraian mereka, begitu? Setelah ada kesepakatan atau tidak ada kesepakatan, tetap lanjut persidangannya. Kita maju kepada pokok perkara, yaitu masalah perceraiannya. Baru di situ ada pembuktian. Tidak bisa mediasi itu setelah pembuktian, itu di awal persidangan sudah dilakukan mediasi. Nah, syukur-syukur dalam mediasi itu secara sempurna sepakat. Jadi misalnya sepakat mereka untuk mengakhiri perselisihan ini dengan rukun kembali, maka pihak yang mengajukan mencabut. Sering terjadi setelah kita mediasi, dinasihati, semuanya sadar, saling tangis, saling peluk, misalnya ulun salah abahnya ada aku yang salah aja. Nah, ya udah sepakat dicabut, kita kembalikan buku nikahnya, kembali ke rumah tangga yang baik. Iya, sering terjadi ya Pak seperti itu ya? Sering. Alhamdulillah, iya. Makanya di sini kami mencoba bagaimana hakim mediator ini adalah orang-orang yang bisa mengatur ritme para pihak ini. Bagaimana mendalami secara kejiwaannya supaya ada menyetel emosional. Kalau masih ada benang merahnya, ini yang kemungkinan yang bisa disatukan gitu ya. Hal-hal mana yang bisa disentuh supaya bisa kembali merajut yang mungkin terkoyak selama ini kan. Nah, itu. Makanya kami tentu mungkin kemampuan para hakim mediator kan bervariasi. Betul. Ada yang mungkin ya sudahlah, tapi ada yang terus mengejar. Nah, kalau hanya tidak sepakat, masih panas, saya tunda tanggal sekian lagi. Ada lagi ke sini. Nah, masing-masing berpikir di rumah. Musyawarah dengan keluarga, siapa tahu minggu depan dingin. Iya, betul. Nah, itu. Maka dari itu tentu di sini ada banyak warna yang terjadi dalam mediasi. Iya, mungkin kejelasan Pak. Hakim mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Lot itu ada berapa orang Pak? Semua hakim itu menjadi mediator. Baik pimpinan maupun hakim. Ada 2 kategori mediator, ada mediator dari pengadilan, ada pengadilan non pengadilan. Biasanya mereka terdaftar di Mahkamah Agung. Mereka bisa menjadi mediator yang bersertifikat, yang bisa menjadi memediasi di pengadilan. Makanya pada saat mediasi di dalam ruang sidang oleh ketua majelis, biasanya di ruang sidang itu akan dipampang foto dan profil hakim mediator. Pada saat kedua-duanya hadir, ketua majelis akan menawarkan, Bapak, Ibu mediasi, silakan pilih mediatornya. Oh begitu, oke. Kalau mereka udah saya serahkan kepada ketua majelis saja, orang menunjuk. Ini yang akan menjadi mediatornya. Nah, sekarang adalah bagaimana kemampuan mediator, bagaimana menjalin rumah tangga yang koyak ini kembali menyatukan. Bagaimana tekniknya ya Pak ya untuk kembali bisa agar tersentuh nih, artinya gagal atau berhasil, tetap mediator membuat laporan kepada ketua majelis menyatakan bahwa ini gagal, tidak berhasil atau berhasil sebagian. Nah, itu. Ini terkait kejelian nih Pak. Mungkin saya sedikit kembali ke faktor perceraian, dampak sebentar dulu. Faktor perceraian. Kan kata Bapak tadi menyampaikan bahwa ada kita harus melakukan sidang tertutup ya, karena tidak bisa dihadirkan keduanya karena mungkin alasan berbeda atau
ataupun juga tidak nyaman didengar orang lain alasannya ya. Nah, bagaimana Pak? Ini sedikit pelik Pak. Bagaimana dengan ketika seorang anggap saja istri yang ataupun suami yang ingin cerai, mau syarat ya ingin cerai, tapi ada hal yang mungkin diketahui salah satu pasangannya atau istri ataupun suaminya yang tahu bahwa dia ingin menikah lagi. Nah, ini sedikit pelik Pak. Jadi tapi sang suami atau istri yang tahu sebenarnya ini tidak mau menggantung. Ini bagaimana kejelian dari majelis hakimnya, majelis ya, dan menangani pengadilan agama biar menggantung, biarnya kada kawin lagi. Iya. Biar padahal sebenarnya memang bagaimana intinya sudah tidak bisa dipertahankan sebenarnya ya, tapi karena ada niat ingin menggantung gitu ya, supaya dia tidak bisa menikah lagi begitu. Itu sering terjadi. Jadi sampai putusan pun selesai, maka salah satu pihak itu mengajukan banding. Banding keluar putusan banding, dia mengajukan kasasi lagi. Itu waktunya kan berbulan-bulan. Menggantung dia supaya akta cerai tidak keluar. Karena akta cerai tidak keluar, maka yang bersangkutan tidak bisa nikah dengan orang lain. Itu menggantung. Ya kalau persoalan niat yang bersangkutan seperti itu, ya ingin menggantung, tetapi alasannya bisa diterima, ya terus prosesnya. Tetapi kalau menggantung itu mengada-ngada, masa sayang, tapi bari duit kada, nyari hari-hari, bahkan memukuli. Nah, itu dia. Sebenarnya begini, kadang dalam rumah tangga itu harmonis saja, harmonis baik, tetapi ada niat dari suaminya untuk menambah istri. Poligami ya. Dari itulah mulai terjadinya konflik. Padahal mungkin selama ini harmonis, bagus, rukun. Cuman kalau kau menerima itu aja, kadang klimado aja. Padahal namanya baik aja. Misalnya. Nah, akhirnya kan kembali lagi nih kepada persyaratan-persyaratan poligami kan Pak ya? Iya. Kan ada apa-apanya juga kan poligami. Persyaratan poligami intinya Bu ya. Persyaratan poligami. Ya itu tadi banyak kita dengar seperti itu. Ya sebenarnya begini, kalau yang seperti itu sepanjang alasan yang disampaikan bisa diterima dan bisa dibuktikan dan dibenarkan menurut ketentuan hukum agama Islam dan ketentuan negara, maka biasanya di situ akan lanjut. Ya. Tetapi kalau alasan mengada-ngada, tidak benar atau cenderung merekayasa, ketahuan dalam kita gali, kita korek, ketahuan bahwa dia merekayasa, tentu tidak akan kami kabulkan. Akan ketahuan Pak ya? Akan ketahuan ya, karena alasan mengada-ngada gitu. Pada saat persidangan dia ngomong begini-begini, tapi kan dalam persidangan tidak bisa harus jujur loh. Karena kan paling tidak disumpahkan Pak ya. Pada dasarnya manusia itu tidak pandai berdusta. Pada dasarnya. Jadi tapi dalam persidangan ini yang namanya majelis hakim kan mereka kan ada punya pendidikannya. Mereka dibekali bagaimana mengorek keterangan supaya orang tidak bisa berdusta. Kan ketahuan dari raut mukanya, dari gaya gesturnya, ketahuan ini berdusta, ada yang tutup-tutupi. Iya. Belum lagi kepada saksi ya Pak ya. Iya. Betul, saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki. Sejatinya ya, manusia itu tidak bisa berdusta. Ya, cuman karena kepentingan sehingga dia berupaya untuk berdusta. Tapi jangan khawatir ya, pihak-pihak pengadilan agama sudah dididik sedemikian rupa untuk menggali data ya Pak ya. Nah, nanti akan terungkap ya apakah ini memang dari lubuk hati yang paling dalam atau memang hanya ini ada intrik-intrik tertentu gitu ya. Nah, sehingga akan diambil sebuah keputusan yang terbaik begitu Pak ya untuk kedua belah pihak. Kami dalam pembuktian dan pemeriksaan itu kami mencoba untuk menggali seluas-luasnya supaya pada saat membuat pertimbangan hukum akan jelas, akan bagus pertimbangan hukumnya dalam mengambil sebuah keputusan. Tetapi kalau kami tidak bisa mengorek secara maksimal, tentu akan berpengaruh kepada nilai sebuah putusan. Nah, tapi kalau dibuka semua sampai tidak ada lagi yang mengajukan saksi, sudah cukup katanya, cukup. Bagaimana keterangan tambahan? Cukup. Apakah ada saksi lagi yang menghadirkan? Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, bagaimana kesimpulan pihak suami? Bagaimana kesimpulan pihak istri? Setelah kesimpulan selesai, baru biasanya kita musyawarah majelis. Setelah musyawarah majelis, baru
pembacaan putusan. Iya, mengabulkan atau tidak mengabulkan Ya. gitu ya. Oke. Baik, masih di dampak nih Pak. Tadi sebagai kewenangan dari Pengadilan Agama tentang hak asuh anak, nafkah anak, harta bersama, kemudian akta kesepakatan. Nah, lalu terhadap dampak yang lainnya Pak, terhadap keluarga, terhadap lingkungan, ini kewenangan dari Pengadilan Agama sendiri di mana Pak letaknya? Nah, tentu kalau sudah masalah menyangkut bagaimana dampak perceraian terhadap lingkungan, terhadap keluarga, ini kan bukan ranah Pengadilan Agama. Oke. Kita hanya masuk kepada hukum perdatanya saja. Oke, iya. Tapi begini, memang ada wacana. Ini mungkin masih di Senayan digodok mengenai undang-undang perkawinan. Oke. Bahwa sering terjadi adanya KDRT sehingga menimbulkan perceraian. Oke. KDRT ini kan sudah pidana. Pidana. Oke. Supaya ini kan jadinya kan dua ruang. Iya. Perdata perceraiannya itu di Pengadilan Agama, KDRT-nya di Pengadilan Negeri. Oke. Jadi ada wacana supaya sekalian aja lah perceraiannya diperiksa di Pengadilan Agama, KDRT-nya pun juga di Pengadilan Agama, karena jadi penyebab terjadinya perceraian. Oke. Nah, kalau itu ternyata disahkan nanti undang-undangnya, tentu kami juga akan memeriksa perkara pidana KDRT-nya. Juga akan melibatkan keluarga ya. Tentu di Pengadilan Agama ada selnya, seperti di Aceh. Oh iya. Mahkamah Syariahnya. Nah, tetapi ini masih wacana. Masih wacana ya. Oke. Nah, lalu ke depan Pak, ke depan atau memang sudah pernah dilakukan Pengadilan Agama, peran dari Pengadilan Agama sendiri terhadap keluarga ya, dampak yang ditimbulkan terhadap keluarga atau lingkungan. Apakah ada atau bagaimana begitu ketika suami istri positif ya akan bercerai. Nah, lalu untuk meminimalisir dampak negatif dari keluarganya, keluarga besar ya, tadi yang masing-masingnya nanti akan gontok-gontokan juga nih keluarga ya, memutus silaturahmi dan sebagainya. Apakah Pengadilan Agama sendiri berperan untuk memberikan penjelasan atau memberikan anggaplah semacam wanti-wanti begitu ya terhadap keluarga, perwakilan keluarga dari kedua belah pihak ini? Begini, pada saat pemeriksaan saksi ya, saksi biasanya dari pihak keluarga. Oke. Jadi biasanya di akhir pertanyaan majelis hakim, apakah saudara sudah berupaya untuk merukunkan, mendamaikan? Oke. Sudah Pak. Berapa kali? Baru sekali Pak. Coba lagi. Apakah saudara masih sanggup untuk merukunkan? Saya sudah tidak sanggup lagi katanya. Nah, di situ nanti masuklah majelis untuk menasihati keluarga. Maksudnya di situ saksinya adalah orang tuanya, bapaknya atau ibu kandungnya atau pamannya, saudara kandungnya. Oke. Ya. Nah, itu berarti sebelum perceraian diputuskan kan Pak ya? Betul. Oke. Ketika perceraian sudah putus, tidak ada lagi ruang untuk kami untuk menyampaikan kepada keluarganya, kecuali kami ada komunikasi kerjasama dengan pihak BKKBN, dengan kawan-kawan di Kementerian Agama. Makanya kita berupaya menjalin silaturahim. Misalnya kalau ada pertemuan-pertemuan masyarakat, kami dicoba untuk dimasukkan materi tentang ini. Oke. Kemudian kita juga sowan dengan para tuan guru, para alim ulama, di dalam materi-materi ceramahnya bagaimana menguatkan keluarga ini. Oke. Apakah pada saat sidang pemutusan ya, sidang pembacaan putusan gitu ya, pembacaan putusan dalam hal ini putusan yang memang sudah diputuskan bahwa kedua belah pihak ini akan bercerai begitu ya. Nah, di dalam sidang pertama itu misalnya diwajibkan misalnya hadir dari perwakilan dari keluarga kedua belah pihak, suami istri, kemudian juga ada perwakilan dari misalnya tokoh masyarakat atau misalnya tetuha masyarakat atau orang yang berkompeten di masyarakat itu, misalnya kayak kepala desa atau RT misalnya. Ketika pada saatnya putusan pengadilan itu diputuskan, para keluarga ini diberikan kembali arahan oleh Pengadilan Agama bahwa ini putusan sudah diputuskan bahwa antara si A dan si B memang tidak bisa lagi untuk disatukan dan mereka sudah sepakat untuk berpisah, bercerai, sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Nah, diharapkan orang tua atau keluarga dari kedua belah pihak agar dapat tetap menjaga silaturahmi atau bagaimana begitu? Selama ini seperti apa Pak?
Jadi campur begini, tangan pengadilan agama maksud saya. Dalam proses terakhir yaitu pembacaan putusan, memang kami tidak mewajibkan kepada para pihak untuk menghadirkan pihak keluarga. Nah, itu walaupun dalam pembacaan putusan tersebut adalah sidangnya sifatnya terbuka untuk umum. Jadi sering kami membacakan putusan hanya dihadiri oleh kedua pihak saja. Nah, itu dia, iya. Sementara keluarganya tidak hadir. Tidak hadir, oke. Dan begini, kewajiban membawa keluarganya dalam persidangan, dalam pembacaan putusan, itu bukan atas perintah pengadilan, tapi hanya dihimbau bahwa besok pembacaan putusan yang wajib hadir adalah yang bersangkutan. Kalau dia membawa keluarganya, monggo hadir dalam persidangan. Di dalam di dalam aturan yang berlaku begitu memang tidak disebutkan itu, Pak. Oke. Kemudian yang menjadi saksi pun tidak harus misalnya majelis hakim mengharapkan harus tokoh masyarakat atau warga. Tetapi di situ intinya adalah saksi yang dihadirkan adalah yang mengetahui persoalan rumah tangga. Kami sering para pihak menghadirkan kepala desa, pembakal, atau tuan guru. Pada saat kita periksa tidak mengetahui karena jauh rumahnya. Iya. Maksud saya begini, Pak, ketika sudah terjadi perceraian, nah, lalu tadi untuk meminimalisir keluarga dari kedua belah pihak agar tidak terjadi putusnya silaturahmi, ya. Nah, mungkin ada pengarahan dari pengadilan agama. Kemudian untuk lingkungan ini kan biasanya diketuai kalau ketua RT atau kepala desa begitu ya. Nah, kepala desa dapat mengetahui bahwa antara yang suami dengan istri tadi yang sudah bercerai, apakah suami yang masih menetap di desa itu, apakah si istri yang masih menetap di desa itu. Nah, sehingga kepala desa atau ketua masyarakat itu sendiri dapat dapat monitoring atau dapat melakukan pendampingan atau apa begitu. Nah, seperti itu maksud saya. Ya, kalau kewenangan pengadilan sampai ke situ tidak ada. Tidak ada. Oke. Kami hanya bisa mencoba untuk menjalin komunikasi kerjasama dengan pemerintah daerah. Karena seperti aparatur desa seperti RT, RW itu di bawah koordinasi pemerintah daerah. Kalau ternyata ada misi pertemuan ketua RT sekecamatan Pelihari, kami diminta untuk hadir, akan kesampaikan ini. Akan sampaikan bagaimana peran RT untuk menjaga keharmonisan rumah tangga warganya. Iya, pasca perceraian. Betul. Ya, itu sebenarnya yang ingin sekali kita kejar ya Pak, dari peran dari pemerintah dalam hal ini pengadilan agama ya terhadap kerukunan. Betul. Ya, kerukunan dan kekondusipan dari wilayah itu sendiri. Nah, apakah dimungkinkan Pak misalnya dalam suatu ketika kasus per kasus ya dalam suatu perceraian kalau tadi sebutkan Pian kalau ada pertemuan RT gitu ya akan disampaikan gitu. Tidak semua RT kan ada permasalahan itu begitu. Betul. Nah, maksud saya kasus per kasus. Ketika kita bercerai anggap misalnya si A dan si B yang bercerai tinggal misalnya di daerah Pelihari di daerah Pelihari. Nah, ketika sudah memang besok akan pembacaan putusan positif nih ya, positif akan bercerai begitu. Nah, diberikan surat ya, diberikan surat kepada kepala desa atau kepada ketua RT-nya untuk dapat menghadiri putusan itu ya, pembacaan putusan. Kemudian ada semacam arahan, ada semacam wanti-wanti lah gitu dari pengadilan agama gitu agar mereka dapat bersiap-siap begitu Pak. Sebagian kan mungkin kita tidak tahu atau tidak membayangkan begitu akan terjadi seperti itu gitu. Kalau sampai ke sana, kita belum sampai ke arah situ. Artinya pada saat pembacaan putusan disurati pihak aparatur desanya untuk menghadiri, tidak sampai ke situ. Oke. Lalu pengadilan agama sendiri Pak, ketika terjadi sudah sebuah perceraian, apakah ada pemberitahuan kepada kepala desa bahwa ternyata si A dan si B itu sudah bercerai gitu loh? Kami biasanya hanya menyampaikan kepada pihak kawan-kawan kantor urusan agama yang bersangkutan. Karena hubungannya mungkin sebetulnya mereka akan menikah lagi. Nah, iya. Lalu kepada masyarakat kan tidak Pak ya? Khawatirnya begini Pak, sudah diputuskan di pengadilan mereka bercerai. Ya, kepala desa tahu nih. Ya, kepala desa tahu, ketua RT tahu. Nah, ya, tiba-tiba misalnya lagi? Iya. Atau misalnya tiba-tiba dia ngumpul lagi atau misalnya tiba-tiba dia ada orang lain yang datang lagi gitu kan. Nah, itu kan menjadi sebuah dampak Nah, kalau sudah lepas dari pengadilan putusan selesai, akta cerai diambil, produk kami diambil, maka
ini sudah mandiri yang bersangkutan. Iya. Kalau dia mungkin kembali rujuk tanpa sepengetahuan KUA, rujuk liar namanya. Nah, ini kami sudah lost, tidak bisa lagi memantau. Nah, iya. Atau ada pihak lain yang datang. Iya. Iya. Paling tidak maksud saya begini Pak, paling tidak maksud saya begini, pengadilan agama atau melalui KUA setempat gitu kan, ada pemberitahuan. Ada pemberitahuan mungkin kepada kepala desa, nanti kepala desa akan memberitahukan kepada RT-nya begitu, agar mereka mengetahui bahwa penduduknya si A si B ini sudah bercerai begitu kan, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk hal selanjutnya, seperti itu maksud saya. Biasanya komunikasinya kami intens dengan kawan-kawan KUA. Nah iya. Kami sampaikan bahwa hari ini yang cerai di wilayah sampean. Oke, dapatkah dipastikan bahwa KUA memberitahukan kepada desa? Sekarang persoalannya adalah apakah kawan-kawan KUA menyampaikan kepada pihak aparat desa? Itu yang perlu dibicarakan Pak. Iya, kita ingin ada jalan tambah gitu ya, jalan tambah. Kemarin kan jalannya sampai di KUA aja. Nah, apakah pengadilan agama bisa menambah jalan? Barang aja jalan setapak kah? Iya. Agar sampai kepada kepala desa nanti akan menyampaikan kepada RT. Ini akan sangat besar Pak, artinya untuk menjaga kekondusifan wilayah itu sendiri dan keharmonisan dari kedua belah pihak. Ya begini, karena sering kan seperti kita lihat di lingkungan kita, RT misalnya tamu lapor 1 kali 24 jam. Oke. Itu bagaimana upaya RT aparat desa yang paling terkecil ini menjaga kerukunan warganya, jangan sampai ada pihak-pihak yang luar yang tidak berkepentingan masuk. Nah, kalau ada yang masuk tidak lapor, jangan sampai masyarakat yang melakukan hukuman digerebek. Iya. Tapi kan begini Pak, maksud saya begini, karena si ketua RT pun kada tahu bahwa si A dan CB itu sudah bercerai gitu. Nah, ternyata pengadilan agama sudah memutuskan bercerai, si A dan CB masih bolak-balik. Nah, bolak-balik ke rumah itu. Nah, itu makanya, itu yang saya maksudkan Pak. Itu yang di situ yang loss-nya Bu. Nah, loss-nya. Itu dia, iya. Jadi kadang kalau mereka konfirmasi ke pengadilan, ini sudah misalnya kan ternyata yang sangkutan masih bolak-balik nih. Nah, maksudnya ada yang sudah bercerai. Iya. Nah, kan mungkin ketua RT ini akan konfirmasi kepada pihak pengadilan. Ada alasan anaknya. Nah, tapi bisa teguring di situ. Iya. Intinya maksud ibu ini mungkin jangan stuck sampai di situ saja. Setelah bercerai stuck up. Iya. Nah, jadi maksudnya tidak lanjutannya lagi. Kalau masih dalam proses persidangan, masih kami coba pantau dan kami berikan rambu-rambu. Ini contoh. Dalam perkara cerai talak. Pada saat sidang ketiga kami nyatakan putus, dibacakan putusan. Maka masih ada kewajiban suaminya untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan. Setelah dinyatakan putus oleh pengadilan, maka mantan istri diberikan waktu 14 hari mengajukan keberatan. Setelah 14 hari dia tidak menggunakan haknya untuk keberatan, maka lanjut kepada proses pengucapan ikrar talak di hadapan persidangan. Pada saat dimulai persidangan ikrar talak, oleh majelis akan ditanya, gimana dengan istri? Masih bisa ngumpul lagi benda? Itu masih berpeluang untuk kembali. Kalau dia menyatakan kami rukun lagi, maka tidak jadi ikrar. Tapi ada yang mau ikrar, Pak, saya ini mau ikrar. Ditanya istrinya yang hadir pada saat ikrar, ditanya, Ibu, ini ikrar nih, mantan suaminya nih. Gimana dengan suami? Ngaku dia bahwa malam tadi suami ke rumah. Masih berhubungan, masih. Nggak jadi ikrar, ditolak oleh majelis hakim. Katanya alasannya perpisahan, kenang-kenangan terakhir. Bisa aja Pak Marjuki. Tidak bisa seperti itu. Betul. Iya, kenang-kenangan terakhir ya Pak ya. Rugi malah. Iya, artinya tetap dalam koridor sebelum berpisah. Sebelum berpisah. Yang saya maksud ini setelah berpisah. Putusan setelah putusan ya. Campur tangan atau peran dari pengadilan agama sendiri setelah berpisah Pak, karena kita ingin meminimalisir ya dampak negatif dari keluarga dan lingkungan. Nah, itu maksud saya tadi. Jadi
Kalau selama ini mungkin kada pernah dilakukan, kami tawarkan. Ya, jadi memang kalau sudah selesai, sudah putus, sudah selesai, sudah lepas dari pengadilan, mereka sudah mengambil produk hukumnya, ternyata prakteknya dia masih bolak-balik. Kami tidak ada kewenangan ke sana, masuk ke sana. Betul. Ya. Ini sudah peran masyarakat mengawasinya. Iya, betul. Nah, ternyata masyarakatnya kada tahu juga, Pak. Nah, kada tahu juga. Nah, artinya dalam hal ini kita ingin ini kan bahwa pemberitahuan perceraian itu dapat disampaikan mungkin kepada di papan pengumuman kepala desa ya, Bu. Iya. Biar itu tahu gimana, Bu. Ya surat aja, Pak, surat tembusan. Sebenarnya nanti mungkin kita akan komunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait, dengan kepala desa, dengan ketua RT. Cepatan nanti ini ada terobosan pemberitahuan bahwa ini warga sampean sudah bercerai. Tidak Pak, ini kewenangannya hanya ada di pengadilan agama, mau dan tidak maunya aja Pak. Jadi inovasi mungkin kami memberikan inovasi dari pengadilan agama sendiri ya untuk membuatkan surat pemberitahuan kepada kepala desa setempat ya bahwa si A dan si B dari penduduk DRT ini ya begitu desa ini itu terhitung mulai tanggal sekian sudah bercerai. Nah, itu aja maksud saya, Pak. Betul. Itu aja. Kalau selama ini kan belum pernah dilakukan Pak ya. Nah, kedepannya ya agar kita, karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Marjuki, kita bahas bersama-sama, begitu besar juga dampak yang ditimbulkan dari keluarga besar, dari lingkungan juga terhadap sebuah perceraian ini begitu ya. Nah, itu aja yang ingin kita inisiasikan. Dan ini mungkin sebuah inovasi ya bagi pengadilan agama. Mungkin yang di lain mungkin tidak ada gitu ya. Nah, tapi kalau sudah kepala desa mengetahui, insya Allah semua akan tahu ya, Bu ya. Kita sudah punya upaya ya, Nah, seperti itu ya. Ya, terima kasih ini Bu, masukan yang luar biasa. Jadi selama ini kami hanya melalui KUA ditambah kepada pihak terkait seperti kepala desa. Tapi tidak harus diumumkan di papan pengumuman. Iya, enak aja. Ibunya mau banget tahu masyarakat gitu loh. Jadi saya juga. Jadi pada saat ada laporan masyarakat bahwa yang bersangkutan masih saja bolak-balik dan sudah cerai, maka kepala desa bisa menegakkan. Ini loh, tahu masyarakatnya udah cerai. Iya, itu yang saya maksud. Tidak boleh lagi. Iya, itu yang saya maksud Pak. Agar kepala desa nanti bisa Pak, Bu, Bapak si A dan Ibu si B, kalau menurut surat dari pengadilan agama gitu kan terhitung dari tanggal sekian-sekian Bapak dan Ibu sudah bercerai. Tapi kenapa Bapak dan Ibu Bapak masih bolak-balik di sini gitu. Bahkan Bapak bisa tidur di rumah Ibu. Nah, gitu kan. Nah, artinya kan kepala desa bisa melakukan sebuah upaya pencegahan agar tidak terjadi suatu hal yang lebih fatal lagi. Istilahnya sudah tahu. Itu namanya rujuk liar. Bolak-balik. Kalau setelah putus, kalau mau balik lagi itu ke KUA, rujuk resmi. Sebenarnya tidak rujuk dia, Pak. Ini banyak terjadi Pak di masyarakat kita. Karena kepala desa tidak tahu bahwa itu si A dan si B sudah bercerai. Dia nanti si A ke rumah karena memang kan itu rumahnya asal kan, rumahnya dengan keluarganya, anaknya ada di situ, melangi anaknya, tapi itu pemalam di situ, umpat makan lagi. Mambe sanda aja kalau gue. Iya, itu yang ingin kami sampaikan Pak. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita Pak. Ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita agar meminimalisir dampak-dampak seperti ini. Nah, kami berharap dari pengadilan agama meneruskan membuatkan surat pemberitahuan kepada kepala desa setempat. Terima kasih masukannya ini. Baik, kebersamaan kita sudah berada di penghujung nih. Dampak perceraian sangat luar biasa ya. Terhadap banyak hal tadi, bukan hanya kedua belah pihak, anak, harta benda, problema ini Bu. Iya, dan lingkungan serta hal-hal yang lain ya. Kita berharap mudah-mudahan perceraian ini memang jalan paling akhir yang ditempuh oleh sebuah pasangan, sebuah rumah tangga ketika tidak ada jalan lain lagi yang bisa dilewati. Oke, baik, di akhir perjumpaan kita Pak, ada statement closing, silahkan untuk Pak Marjuki. Baik, terima kasih. Kami di sini pengadilan agama berusaha menjaga supaya rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang kuat, yang harmonis, yang kekal, yang abadi, sehingga bisa menghasilkan generasi muda yang luar biasa. Karena dari sebuah keluarga yang kecil ini akan memperkuat daerah, akan menguatkan bangsa untuk menjadi negara yang maju. Maka dari situ, kalau perceraian ini bisa kita tekan, tentu upaya-upaya untuk menuju cita-cita negara, cita-cita daerah akan bisa dilaksanakan secara maksimal.
Maka dari itu kami menghimbau kepada masyarakat Tanah Laut khususnya kalau ada persoalan perceraian yang terjadi di keluarganya, diupayakan untuk bisa dirukunkan secara kekeluargaan, secara baik-baik. Perceraian jalan terakhir. Tetapi dalam persidangan pun kami terus mengupayakan untuk merukunkan, mendamaikan. Kalau hal-hal sepele, hal-hal yang tidak substansi, tidak menyangkut hubungan-hubungan yang melanggar norma agama yang fatal, tentu masih bisa dikompromikan. Maka dari itu, tentu upaya kami di sini harus juga didukung oleh warga Tanah Laut. Bagaimana bisa kita menjaga rumah tangga ini dengan menjadi rumah tangga yang baik, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga dengan bisa terwujudnya rumah tangga yang seperti itu akan menguatkan daerah, akan menguatkan bangsa untuk menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Marjuki. Terima kasih sudah berhadir Pak di ruang inspirasi kami. Mudah-mudahan bincang kita hari ini ya dengan dampak-dampak dari perceraian akan membuka wawasan dan pengetahuan ya bagi para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM yang ada misalnya keinginan atau ada niatan atau ada hal-hal yang dapat mengarah kepada perceraian ya, semoga dapat diredam dan diperbaiki kembali ya, karena kita berharap semua para pendengar Radio Tuntung Panang FM semuanya punya keluarga yang harmonis ya, sakinah mawaddah warahmah, berpisah hanya maut yang memisahkan seperti itu ya. Oke.